Yang maka di sini pesannya jangan kali-kali kau jadikan mereka sebagai teman karib, orang dekat, orang kepercayaan ya. Apalagi penolong, apalagi pelindung, apalagi pemimpin. Kalau dilanggar apa risikonya ini? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa yang malah mereka sebagai tadi jadikan teman karib, orang kepercayaan, teman setia, penolong, pelindung, apalagi pemimpin, fa innahu minhum. Yang memilih, yang mengangkat ini berarti sudah masuk agama mereka. Jadi maknanya apa? Ya sudah hangus imannya. Jadi sudah murtad dari Islam, meskipun tadi masih menjalankan tetap sholat puasa masih jalankan, itu sudah nol, tidak ada apa-apanya, tidak ada pahalanya, hanya dapat payahnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqq al-aliyyul azim. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiyur rasulus shadiqul wa'dil amin. Wal mab'uts hudan wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi yadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shatiqa wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ilan nur. Amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hidayahnya, limpahan rahmat dan curahan nikmatnya masih selalu dianugerahkan, dicurahkan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas itu semua. Yang kedua, jadi izinkan bagi untuk bertemu kembali melanjutkan kajian kita. Semoga niat baik kita, waktu yang kita gunakan akan menambah ridha, rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan memberkahi kehidupan kita semua, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya Allah. Tema yang saya sampaikan kalau enggak salah, risiko dahsyat salah memilih wali. Risiko dahsyat, risikonya dahsyat sekali memang. Hanya gara-gara kira kita salah pilih wali. Ini sebenarnya dulu pernah kita bahas juga, tapi mungkin temanya kamu untuk sekarang boleh dianggap terlalu radikal, bro. Ya intinya memilih wali itu apa? Karena saya membaca di medsos itu kok kayaknya polemik yang tajam. Bahkan dirubah kan. Dulu pemimpin, sekarang dirubah jadi kawan setia, teman dekat dan lain sebagainya.
Padahal mestinya itu ya dengan diterjemahkan kawan dekat, teman setia, teman karib justru lebih tegas. Kenapa? Teman dekat aja nggak boleh, apalagi pemimpin kan gitu mestinya ya. Tapi karena orang banyak ya jadi luar biasa. Tapi kita hargai karena kepekaannya itu saya kira ya. Asalnya pemimpin kok dirubah teman setia dan lain sebagainya. Ya. Jadi kata wali saya ulang lagi asal maknanya sebenarnya dari segala yang dekat. Khud ma yalika, ambil yang dekat dengan kamu. Ya. Jadi asal makna wali itu dekat. Ya. Wali yali dekat. Sehingga wahliyun semua yang dekat. Kawan dekat, ya. Teman karib. Ya. Termasuk orang tua kita juga wali kita. Suami juga walinya istri. Orang dekat dengan Allah, waliullah. Yang dekat dengan setan, ya walius syaitan. Yang dekat dengan murid, ya wali murid. Yang dekat dengan kelas, ya wali kelas. Yang berhak menikahkan anak perempuan, ya wali nikah. Sehingga wali itu disyaratkan harus beriman. Kalau seperti itu harus beriman, apalagi pelindung, penolong dan pemimpin. Jadi harus dekat. Ya pemimpin itu seharusnya selalu dekat dengan yang dipimpin. Jangan ya seperti yang mudah tersinggung itu ya. Mudah tersinggung itu artinya apa? Mudah tersinggung itu ya. Apa? Sensitif ya. Ya. Tapi itu juga sebenarnya tidak siap berkorban itu. Meskipun hanya berkorban perasaan. Ya. Sehingga ketika hari raya kurban itu, oh maaf saya tahu nggak saya ikut korban perasaan saja. Ya. Korban perasaan itu juga perlu tuh. Kok ngamuan berarti tidak siap korban perasaan. Mudah tersinggung. Nah, juga nggak siap korban perasaan. Ya. Sekarang yang dikritik, langsung dipidanakan. Nggak berani, nggak siap korban perasaan. Ya. Jadi seharusnya jadi pemimpinnya siap untuk itu. Siap ditegur, siap diingatkan, siap dikritisi dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah juga dikritisi oleh Allah. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan ayatul itab. Ayat-ayat teguran. Ayat teguran. Ya. Meskipun sebenarnya Rasulullah tidak mungkin berbuat salah, berbuat dosa. Kok ditegur? Karena Rasulullah itu maunya berbuat yang melebihi sekedar kewajiban. Terutama berkaitan dengan umatnya. Saking sayangnya beliau pada umat itu, ya, kok diajak beriman, kok tidak mau. Itu jadi beban pikiran 24 jam. Sehingga Rasulullah selalu berusaha dengan berbagai cara yang lain untuk mendekati itu. Apalagi contohnya pamannya sendiri yang namanya Abu Thalib itu. Sampai akhir hayat dibisikkan di atas telinga pamannya. Sehingga Allah menegur, tugasmu tidak mengimankan. Gampangnya gitu. Cukup menyampaikan
atau cukup mengingatkan. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusawwir. Tugasmu hanya mengingatkan, bukan memaksa untuk beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnal yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah iman kepada orang yang paling kau cintai, pamanmu sendiri itu. Jadi tugas Nabi dan Rasul tidak mengimankan, tapi menyampaikan pesan iman dan mengingatkan mereka yang tidak mau. Ditegur oleh itu ayatul aitab, ayat menegur. Juga dalam surat Yunus tadi surat Innaka Bab surat Al-Qasas itu 56 ya. Dan sekarang surat Yunus 90 kalau enggak hilang gitu ya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah mau, Allah menghendaki, semuanya bisa saja jadikan beriman. Semua langsung enggak ada yang kafir. Maka 98 ya, 99 ternyata 99 ya. Maka apakah kamu akan memaksa manusia sampai mereka mau beriman? Jadi kalau Allah mau, langsung semuanya dipaksa jadi orang beriman tanpa kecuali. Namun Allah tidak melakukan itu kan, maka apakah kamu akan memaksa manusia untuk beriman? Ya. Kembali kepada dari wali tadi, ya. Dulu yang sudah kita kaji diantaranya adalah Ali Imran 28. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa min fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadziruna nafsah wa ilallahil masir. Moga Pak terjemah. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ya, ini larangan keras sebenarnya. Ya. Larangan keras sekaligus risikonya. Ya. Untuk menjadikan orang yang kafir ya, sebagai wali. Ya. Jadi terjemahnya langsung pemimpinnya. Jadi meskipun kawan dekat juga boleh, teman setia juga boleh, orang kepercayaan juga boleh. Apalagi pemimpin gitu ya, apalagi pelindung. Dengan menyisihkan yang seiman. Hari ini konon juga ada yang mengatakan kalau kita menyeru orang kafir itu kita melakukan kekerasan teologis. Jadi terlalu radikal kita.
Yang ngatakan orang Islam juga itu tokoh lagi ya. Jadi kalau kita niru orang kafir itu keliru. Betul nggak kira-kira itu? Salah betul nggak kira kalau niru orang kafir? Hei orang kafir. Ya kalau itu salah berarti Allah salah semua dalam Al-Quran. Jadi nggak ngerasa kalau dia itu merasa lebih tahu dari Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, orang-orang kafir, diperintah Nabi Muhammad untuk meniru kafir. Bahkan kafir itu sebenarnya bukan seruan kekerasan. Hei orang-orang yang masih tertutup hatinya dari iman, atau hei orang-orang yang masih menutup hatinya dari seruan iman, dirangkul dengan iman. Jadi tidak tahu makna kafir sebenarnya. Maknanya bukan orang yang mengingkari, tidak. Orang-orang yang hatinya masih tertutup dari keimanan, atau memang menutup hatinya dari seruan iman. Nah, ini kalau ini tidak, jangan sekali orang beriman menjadikan sebagai pemimpin. Kok ini dekat pilkada, pil wali, pil pres. Dan memang yang orang yang senang internasional pada Islam pasti berusaha jangan sampai ini diikuti. Sebab kalau orang Islam konsisten dengan tuntunan Allah di Al-Quran, setiap negara yang mayoritas muslim pasti kekuasaan dengan orang Islam kan. Makanya beliau berusaha dengan segala macam cara agar ini tidak dimaknai atau di orang yang mengaku itu dianggap yang ya tadi yang ekstremis, yang radikalis, yang dan lain sebagainya itu. Padahal risikonya apa ini? Risikonya yang pertama justru kembali kepada kita yang memilih. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Barang saya tetap memilih sebagai teman setia, teman karib, orang kepercayaan dan lain sebagainya, maka tadi di teman kita tidak akan mendapat apapun dari Allah. Ya, apapun dari Allah. Ya. Ini sebenarnya ya sudah diperhalus juga sebenarnya. Tegasnya ini sudah hilang hubungan iman dengan Allah. Jadi risiko yang terbesar adalah ini. Meskipun dia masih mengaku muslim, meskipun masih sholat, zakat, puasa, haji, imannya hangus, sudah keluar dari Islam. Tidak ada hubungan sedikitpun dengan Allah. Illa antatakum minhum tuqah, kecuali kamu melakukan taqiyah. Ini dalam ajaran Syiah sangat populer. Taqiyah itu untuk menyelamatkan diri. Jadi misalnya kalau nggak milih akan dibunuh, boleh kita memilih karena kalau enggak saya dibunuh demi menyelamatkan jiwa. Itu namanya taqiyah. Namun demikian utamanya wa yuhadzimu nafsah, Allah mengingatkan kalian dengan keras akan dirinya, maksudnya akan azabnya. Padahal kamu nggak akan lari dari Allah. Wa ilallahil masir, tempat kembalimu pasti hanya kepada Allah. Jadi kalau tidak karena taqiyah tadi, maka risikomu sudah bukan seorang yang muslim, sudah pindah ke agama lain. Makanya dalam ayat Ahok tahu Pak ya.
Ayat Ahok surat apa itu? Al-Maidah berapa? Ya, itu hafal alhamdulillah ya. 51 bukan 551. Oh, surat kelima 51 ya, betul ya. Ya kita buka ya. Itu langsung sebutnya Yahudi dan Nasrani. Meskipun tidak hanya itu terutama dua itu. Karena dua itulah yang musuh yang paling mendengki kepada kita ya. Namun juga di antara mereka banyak yang bersikap pelin-pelan sehingga musuh yang lebih berbahaya nampakkan kepada kita sama-sama satu agama samawi, sama-sama anak cucunya Ibrahim dan lain sebagainya. Sehingga nanti di samping apa namanya tadi iman kita hangus, di sini juga gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yata'al minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ya. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hei orang beriman, janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai teman dekat tadi. Ya, itu maknanya teman dekat saja nggak boleh, apalagi pemimpin gitu ya. Termasuk jadi suami. Jadi ada misalnya, dan mereka misinya itu makanya sejak tahun 75 dulu, saya pernah tahun 75 pernah di London ya dulu ya. London sana bukan Kulon Nginden ya. Saya baca itu di antara apa namanya ya, istilahnya apa itu namanya. Ya, intinya taktik ya, strategi taktik untuk memurtadkan orang kita itu, para pemuda mereka dulu dorong untuk menikahi para muslimah. Ya. Kemudian dulu di JIL itu tiap hari Jumat memborong Jawa Pos satu halaman dulu tiap hari Jumat itu. Gambaran seorang muslim pakai kerudung dan sebagainya, suaminya pendeta. Gak ada apa-apa, tetap bahagia, gak ada. Berarti sudah termakan oleh mereka. Luar biasa ya, jadi mereka itu juga melalui keluarga berencana, mereka percaya itu ya. Untuk kita sudah ditekan, ya, tapi untuk mereka bisa karpe, bahkan diperbanyak dan lain sebagainya. Ya. Termasuk juga yang kalau menurut Buya Hamka, ya, upaya mereka memurtadkan kita itu tidak menggunakan akal. Teologi mereka tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tuhan itu satu, tiga itu sama dengan satu, kok aneh ya.
dicerna dengan rumus apapun enggak akan membingungkan. Kalau ditanya, enggak boleh tanya masalah ini. Nah, biasanya seperti itu. Ya, oleh karena maka mereka kalau masalah jangan diajak dialog. Lalu dengan cara apa? Menurut Buya Hamba langsung masukkan dalam perutnya. Gimana maksudnya dalam perutnya itu? Jadi tidak lewat akal, tapi langsung perut. Wujudnya apa itu? Santuni mereka dengan sembako dan lain sebagainya itu. Ini daerah rawan biasanya seperti itu. Mereka diundang, pulang dibawain sembako. Bahkan nanti terus didatangi terus kasih sembako. Nggak berpikir, apik ya kan gitu akhirnya kayaknya nggak berpikir tentang itu. Apik. Sebenarnya orang Islam yang musola langgar malah ditari, malah harus urunan. Kata Buya Hamba itu memasukkan langsung ke perut karena memang tidak mungkin diterima dicerna oleh akal. Ya, yang maka di sini pesannya jangan kali-kali kau jadikan mereka sebagai teman karib, orang dekat, orang kepercayaan, ya. Apalagi penolong, apalagi pelindung, apalagi pemimpin. Kalau dilanggar apa risikonya ini? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa yang mengolah mereka sebagai tadi jadikan teman karib, orang kepercayaan, teman setia, penolong, pelindung, apalagi pemimpin, fa innahu minhum. Yang memilih, yang mengangkat ini berarti sudah masuk agama mereka. Jadi maknanya apa? Ya sudah hangus imannya. Jadi sudah murtad dari Islam, meskipun tadi masih menjalankan, tetap sholat, puasa, masih jalankan, itu sudah nol. Tidak ada apa-apa, tidak ada pahalanya, hanya dapat payahnya saja. Jadi, atau minhum fa innahu minhum. Jadi kurang lebih malah ini menafsirkan yang tadi. Tidak dapat apapun dari Allah tidak karena ini, karena sudah murtad, sudah ikut agama mereka atau sudah pindah agama. Innal yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak memberi hidayah pada orang yang zalim. Dan zalim yang terbesar itu apa? Yaitu inna syirka la zulmun azim. Keluar dari Islam berarti kemusyrikan, kufuran itu kezaliman yang paling dahsyat itu. Jadi risiko dahsyat memilih wali itu hilangnya iman kita. Hilangnya iman kita. Buat Allah kalau kita itu nggak ada masalah buat Allah. Allah bisa saja mengganti dengan kaum yang lain yang lebih baik. Itu misalnya dalam ayat 54-nya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda min dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahidu fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kaum yang murtad keluar dari agamanya,
maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mereka bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Di sini kita diingatkan, hei orang-orang yang beriman, siapa antara yang tadi tetap pilih mereka menjadi sudah murtad dari Islam, maka kalau menghendaki mudah saja menggantikannya dengan kaum yang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah bisa saja mengganti orang lain, bisa juga membinasakan dan lain sebagainya. Dan hari ini beredar, mudah-mudahan benar, yaitu kartunis yang menghinakan Rasul, baca ya, kecelakaan dan terbakar, nggak bisa keluar ya. Katanya dengan pengawalnya polisi katanya, karena dia kan merasa terancam gimana gitu, jadi dikawal terus. Sak polisi ini jadi tidak hanya kambing guling, ini jadi manusia guling. Orang mana, Swedia atau Denmark gitu ya? Denmark ya. Dan saya sudah pernah dengar umumnya pencela pencaci Nabi itu ya, umumnya kok gosong. Orang yang mati sakit, yang mereka kan gosong juga katanya, menghitam seperti terbakar gitu. Ya. Ini terbakar betul kalau sekarang ini. Ya. Jadi sekali lagi yang kalau kita tetap melakukan memilih mereka sebagai wali tadi dalam makna apapun, Allah ingin mengganti dengan kaum yang lain yang Allah mencintai mereka, mereka pun sangat cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, yang ramah, yang santun bersama orang beriman, tapi apa? Azzatin 'alal kafirin, tegas dan keras pada orang-orang kafir. Nah, hari ini banyak yang terbalik. Ya. Sama orang Islam keras, padahal ngakunya berislami. Tapi sama mereka rangkul-rangkulan, kan aneh ya. Jadi yang sangat sakit, jadi memang benar-benar orang munafik seperti itu. Ya. Munafik. Jadi ke orang Islam malah membenci orang Islam, membenci ajaran Islam, itu pada orang yang sangat jahat, ya, sangat jahat. Jahatnya tidak hanya kepada umat Islam, jahat kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk yang mencari-cari kesalahan orang Islam, meskipun dia juga Muslim mengakunya, itu lebih parah daripada tadi yang memilih pemimpin tidak seiman tadi itu. Jadi risikonya minimalnya itu hilang imannya, itu minimalnya. Kan dahsyat sekali itu ya. Dahsyat sekali. Jadi iman itu mudah hilangnya.
ketemu dengan kekafiran, kemusyrikan sekecil apapun imannya yang hilang. Meskipun orangnya tidak merasa bahwa dia telah kuat. Ya. Dan akhirnya itu menjadi musuh yang paling berbahaya buat kita. Nah, dalam Al-Quran yang namanya kaum munafik itu bahasanya rinci itu. Rinci. Di Al-Baqarah itu sekian banyak ya. Ali Imran juga ya. An-Nisa juga, dan masih akan nanti ada suatu surat khusus yang namanya surat Al-Munafikun juga. Dan ini memang baru mulai ada manusia seperti itu setelah hijrah. Waktu di Mekah dulu belum ada manusia yang bersikap seperti itu. Mereka satria, kalau nggak mau beriman ya terang-terangan dah menentang. Ya. Tapi di Medina ya karena tadi itu dua kaum tadi itu, siasat berliku-liku itu, menafikan itu. Yujahiduna fi sabilillah. Jadi penggantinya Allah bisa menghadirkan kaum lain yang seperti itu, siap berjihad jalan Allah dengan apapun, kalau perlu dengan jiwanya, apalagi sekedar harta. Dan untuk itu la yakhafuna laumata laim. Apa itu? Tidak ada rasa takut sedikit pun atas caci makian seorang, ya. Caci makian, ya. Celaan orang, karena kandung cintanya yang luar biasa itu. Dan ya, sikap itulah karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang hanya orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha kaya. Wasi' itu maha kaya maksudnya, karena sangat luas rezekinya dan maha mengetahui. Nah, yang oleh karena maka ayat 55 ini Allah menegaskan wali kita itu hanya 3. Selain itu bukan wali kita. Yaitu apa? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Ya, sungguh wali kalian hanyalah, innama itu ya, sungguh ditambahi hanya. Dalam retorika bahasa Arab namanya itu adatul hasr atau adatul qasr, ya. Itu instrumen atau alat untuk mentaksis, membatasi, hanya khusus untuk itu. Di sini sungguh walimu yang sebenarnya itu ada 3 saja. 1 Allah, 2 Rasulnya, 3 orang-orang yang seiman dengan kita. Seiman dengan kita pun hendaknya itu tanda utamanya ya, selalu menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kenapa 2 ini kok selalu beriringan? Kenapa kira-kira? Sehingga Abu Bakar
waktu berdiri saat beliau mengatakan, saya tidak akan memerangi orang yang mau memisahkan zakat dari sholat. Akhirnya benar ijma, akhirnya benar diperangi oleh Abu Bakar. Ya, karena ini adalah yang sholat itu sing disebut hablum minallah, yang zakat hablum minannas. Ya. Ada yang mengatakan sholat itu haknya Allah, zakat hak sesama manusia. Ya. Itu harus berjalan paralel. Sholat tok, zakat tidak, no. Zakat tok, sholat tidak, no. Keduanya ini harus selalu paralel. Ya, saya kira yang dari ini tercukupan ini, meskipun dilanjutkan juga bisa itu ya. Lanjutnya terutama kan yang menjadikan mempermainkan agamamu misalnya, ya. Yang mulai mengejek dan mempermain agamamu itu ya ahlul kitab lagi. Jadi Nasrani ya, juga jangan kau ambil sebagai wali. Ya. Kembali ke An-Nisa, sekarang mundur lagi. An-Nisa ini 138. Yang lebih dahsyat ya, tidak hanya murtad tapi lebih dahsyat. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Ya, basyir itu biasanya maknanya apa? Berikan kabar gembira. Ini kabar gembira kok dengan azab. Ini dalam bahasa sering ditulis sebagai tahakum untuk lebih menghinakan mereka. Ya. Beritahukan mereka dapat kabar gembira loh. Karena benar dengan begitu kita berharap senang kan? Ternyata sebaliknya. Ya, semakin kecewa sekali ya, begitu. Ya. Kalau tidak basyir tapi angzir misalnya sudah tahu, ingatkan ini berita gembira, kayaknya maunya senang ternyata dibalik. Itu tahakum namanya dalam ilmu balaghah itu ya. Beritahukan kabar gembira kepada orang munafik loh, kabar gembira. Apa gembiranya? Ternyata sungguh mereka akan mendapat azab yang sangat dahsyat. Jadi dibikin kecilik yang sangat luar biasa. Siapa mereka itu? Ternyata tadi alladzina yattakhidul kafirina awliya, yaitu mereka yang telah menjadi orang kafir sebagai wali tadi. Apapun termasuk suami ya, termasuk kawan dekat, orang karib,
teman setia, orang kepercayaan, bahkan juga kekasih. Min dunil mu'minin, memilih mereka dan mengabaikan orang yang beriman. Jadi ternyata dapat gelar munafik di sini. Padahal munafik itu tempatnya di mana? Ya, di neraka yang paling bawah, darkil asfali minan nar. Ya. Bahasa Inggrisnya inti ping neraka katanya. Munafik itu tempatnya di neraka yang paling panas, yaitu yang terbawah. Ayat tahu indahul izzah. Jadi pertanyaan tapi maksudnya peringatan keras. Memangnya dengan begitu mereka akan mendapat kejayaan, mendapatkan kekuasaan, mendapat perkasaan. Tidak. Kenapa? Fa innal izzata lillahi jami'an. Karena kekuasaan itu hanya milik Allah seluruhnya. Bisa bisa mencopot dalam sesaat. Ya. Ada berita betul nggak ya? Mudah-mudahan tidak betul, tapi kalau betul ya sudah wajar memang seperti itu. Siapa Brigjen Jenderal yang di Manado, siapa namanya? Junior ya, Junior. Ya. Dalam membela rakyat ya. Ya, Babinsanya kan membela rakyat, Pak. Yang tanahnya itu dikuasai oleh Ciputra. Dan itu memang sejak zaman Pak Basofi dulu, Pak Basofi dulu ingatkan, yaitu apa? Ya. Bahwa SK Gubernur itu bisa mengalahkan milik kita yang hak milik yang dari nenek moyang. Jadi apa namanya dulu istilahnya, tanah apa namanya seperti itu? Ya. Jadi misalnya sini ya, ini sudah ada masjid dan sebagainya. Ada gubernur izin untuk pembangunan atau apa ini, itu kita bisa dikalahkan itu. Ya, itu. Padahal mereka datang kemudian, yang penduduknya yang sudah nenek moyang saya di sini itu bisa kalah dengan SK apa namanya itu ya. Jadi dan mereka itu punya itu, karena punya duit, punya surat itu. Ini termasuk yang siapa namanya, Gerung itu siapa namanya? Ya, apa? Rocky Gerung ya. Rocky Gerung ternyata orang Sulawesi Utara juga, orang sana ya. Manado juga ternyata itu. Itu kan sudah disomasi oleh Sentul Site itu, ya karena punya itu, itulah. Jadi sekarang duit itu kita mengalahkan segala-galanya. Ya. Jadi hari ini benar Tuhan yang baru itu duit sekarang. Ya, karena kalau apapun kita buat tidak tunduk, karena kita sudah mempertuhankan itu. Sudah kita kaji. Aro'ita manitahu ilahu hawa. Tahukah engkau orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya atau menjadi hawa sebagai Tuhannya. Ini juga menjadikan duit sebagai Tuhannya. Ini luar biasa, apalagi berita yang hanya 4 orang kalau nggak salah ya. Kepemilikan tanahnya itu sudah kira-kira ya, di atas 60% di negara ini.
hanya milik 4 orang. Masya Allah. Kok bisa? Ya. Saya juga kaget kok. Saya pernah dengan Al-Falah itu mendapat tawaran tanah di Wonosalam. Ya. Tapi yang punya itu di Cina. Dan punya ratusan hektar. Dan punya tidak sekarang, sudah sekian puluh tahun yang lalu. Di Duisol itu udah lihat. Bahkan di Pacet ini juga yang jadi pusat apa oleh gubernur yang lalu Pak Karwo itu untuk bunga lah, contohan untuk perkebunan bunga itu. Itu juga ratusan hektar di daerah Pacet Trawas itu. Kok bisa? Kita saya belum pernah ke situ, jadi kita waktu lihat tanah itu masa kok bisa dimiliki mereka sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, sayangnya kita juga seringkali mudah dibeli kita dibeli, termasuk yang punya kuasa untuk teken ya. Pulpennya sudah dibeli sehingga mau saja ini ya. Dan saya kira segalanya baik eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya podo kabeh. Dan ini Masya Allah ya. Ya, sekali lagi jadi kalau gitu tadi ya risikonya apa tadi? Risiko yang dahsyat itu. Pertama hilangnya iman kita ya. Dan lebih tinggi lagi sudah dapat gelar dari Allah menjadi munafik yang tempatnya fidarkil aswali minan nar. Hanya gara-gara salah pilih wali, dan itu tidak hanya bermakna pemimpin pelindung, tapi juga suami. Ya. Nah, sekarang banyak pilihan tuh. Anunya berapa? Bulanannya berapa? Ya. Udah, lihat duitnya, lihat penghasilannya bulannya berapa. Sudah, agama tidak penting katanya. Bapak Ibu khususnya yang punya putri ya, hati-hati ya. Rayuan mereka, rayuan materi luar biasa, dan ada misi yang sengaja supaya untuk menikahi putri-putri kita itu untuk dimurtadkan. Ya. Saya kebetulan nggak punya anak perempuan saya. 5 laki semua. Yang rawan ini yang punya anak perempuan. Karena jelas jadi sasaran mereka. Ya. Nah laki juga biasa jadi sasaran karena itu tadi. Ya. Baiklah, sekarang kembali ke Ali Imran. Cuma ayatnya lupa saya. Ayat berapa yang sudah di atas 100 itu ya. 118 beberapa ya. Ya, betul. 118. Ya ayyuhalladzina amanu lagi. La tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama
sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari hidup mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Ya, sekali lagi diseru kita, orang yang beriman. Jadi kalau kita diseru itu berarti sesuatu yang penting buat kita. Ya. Di samping Allah mengakui bahwa kita sudah beriman kepadanya. Orang beriman, sehingga seruan dari Allah itu harus kita utamakan. Dulu saya pernah berinteraksi agak dekat, karena beliau saya sengaja saya berikan mata kuliah di pasca sarjana YIN Sunan Ampel. Waktu pertama buka pasca sarjana itu saya kebetulan yang pertama kali jadi supirnya. Ya, Bang Imaduddin Abdurrahim yang tiap subuh mengisi di acara RCTI waktu itu di Ambang Fajar. Yang itu musuhnya Pak Domo dulu, sama yang di Jogja Pak Sahirun Alim itu, dua-dua itu. Hanya kalau Bang Imaduddin ke Saudi kemudian diberi beasiswa ke Amerika, akhirnya dapat dokter di sana. Dan Pak Sahirul Alim tidak, tetap di Jogja ya. Jadi bulan-bulanan dimasukkan tahanan lah ya, karena musuhnya Pak Domo waktu itu. Ya kalau sekarang kayak Pak HRS itulah ya. Beliau itu ternyata apa, Masya Allah ya, kemana-mana nggak pernah bawa ini, nggak pernah dari ini, lepas dari ya. Kok rapat sepenting apapun, kemudian azan langsung, mohon maaf saya diundang oleh Allah. Jadi seruan Allah itu di atas segala-galanya. Nanti kalau di dalam Al-Anfal ya alladzi amstajibu lir rasul, orang beriman jawablah, sambutlah seruan Allah dan Rasul, dan Allah akan memberikan kehidupan, yuhyikum, akan menghidupkan kamu. Jadi seruan Allah akan memberikan kehidupan. Kita sudah hidup tapi kok diseru supaya hidup, maksudnya apa? Hidup yang berkualitas, hidup yang bernilai ya. Jadi tadi sama tadi, tapi di tonah itu kurang kepercayaan yang antara kita dengan sudah tidak ada rahasia lagi. Batin kita, batin dia namanya bitonah dari kata batin. Jangan sekali-kali kau memilih orang kepercayaan yang bitonah itu dari orang tidak seiman dengan kita. Kenapa? Ini rahasia. Nah, rahasia ini buat mereka tentu sangat menyakitkan. Nah, rahasia ini, rahasia hati mereka tentu dirahasiakan, tapi oleh Allah dibongkar, disingkap melalui Jibril. Maka mereka itu sampai hari ini pada hari kiamat menganggap Jibril itu musuh mereka. Yang sifatnya rahasia disampaikan oleh Muhammad dan kepada kita umat Muhammad ini. Apa di antaranya ini? La ya'lunakum khobala. Mereka tidak akan pernah ngiman sama kamu. Jadi ingin kamu binasa, kamu susah. Jadi kalau kita susah, mereka itu syukuran.
Begitu tsunami Aceh, yang datang, orang-orang dari datang semua gerutukan. Untuk apa? Ya, tadi itu masukkan lewat perut tadi, kasih roti dan sebagainya, tapi ada please follow me, I have Jesus. Sengaja sebut, jadi dalam keadaan umat Islam susah, mereka segera masuk. Tidak dengan masuk akal, tapi langsung masuk perut, supaya terkesan apik, baik dan lain sebagainya. La ya'lunu khabala itu artinya enggak ngeman. Maknanya juga tidak ada hentinya untuk membinasakan kamu dengan segala cara. Waddu ma'anitum, dia senang kalau kita susah. Kalau kita dapat musibah, senang mereka. Misinya mereka bisa masuk juga dengan bawa bantuan dan sebagainya tadi. Tapi tujuan akhirnya adalah memurtadkan kita. Kemudian qadbatil baghdha min afwahim, kedengkian, kebencian yang sangat luar biasa itu benar nyata dari mulut mereka. Bapak pernah membaca buletin mereka itu biasanya yang tertulis hanya untuk kalangan sendiri itu biasanya. Tapi itu disebarkan ke kita. Yang namanya menjelek, memaki-maki Muhammad dan sebagainya itu luar biasa. Jadi yang nyata itu. Wa ma tukhfi sudurum akbar, apalagi yang masih dirahasiakan dalam dada, tentu lebih dahsyat. Jadi Allah beritahu kita seperti itu watak mereka itu. Kemudian ini agak keras peringatan Allah kepada kita. Qad bayyana lakumul ayat. Sungguh kami telah menjelaskan ayat kami. Kejahatan mereka seperti itu, yang dikatakan seperti yang jadi lebih dahsyat. In kuntum ta'qilun, jika kalian orang beriman tadi mau berpikir. Dengan kata lain, otakmu pakai apa? Kerasnya seperti itu ya. Jadi kalau masih tetap membuat mereka sebagai bitona itu, apa akalnya tidak digunakan? Biar kami sudah memberitahukan pada kalian seperti itu. Berikutnya lagi, ha antum mulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau adzu 'alaikumul anamila minal ghaid innallaha alimun bidzatis sudur. Qul mutu bi ghaidikum inna alimun bidzatis sudur. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Ya, begitulah kamu biar berita Allah ya. Yaitu apa? Kamu mencintai mereka ya. Dan kita sekan yang merangkulan dengan mereka, menjaga mereka ya. Sholawatan di tempat ibadah mereka dan lain sebagainya itu ya. Padahal mereka benci sama kamu. Wa la yuhibbunakum. Wa tu'minu bil kitabi kulli, kamu mengiman seluruh kitab termasuk kitab mereka, Taurat dan Injil. Mereka tidak mau pada Al-Qur'an.
Kalau ketemu dengan kamu, mereka kamu beriman, sama-sama iman, sama-sama apa namanya agama samawi katanya. Di Indonesia agama samawi itu apa? Agama samawi itu di pendidikan Islam 3 kan, Islam, Yahudi, Nasrani. Padahal mestinya hanya Islam yang samawi itu. Inna dina indal Islam. Kita hanyut di situ sengaja digiring. Mengakui agama saya. Yang sang samawi itu Tauratnya dan Injilnya, bukan agama Yahudi dan Nasraninya. Begitu mereka dibalik mati belakang kamu sendiri, tidak di hadapan kamu, apa? Azu alaikumul anamil. Anamil itu ini menggigit jari karena apa? Minal ghaid, saking bencinya, saking marahnya kepada kira-kira begitu. Mereka itu seperti pada kita. Tapi sekali lagi ini rahasia, rahasia yang Allah yang mengungkapkan kepada kita. Makanya tadi Jibril jaga musuh mereka. Maka katakan pada mereka kalau begitu, meskipun dalam hati boleh. Kul mutu bi ghaizikum. Ibu bisa doa tidak beda. Semoga kamu mati mampus kalian karena kedengkian, karena kebencianmu kepada kami. Ditutup innallaha alimun bidzati sudur. Allah Maha tahu tentang isi hati. Dan dengan kata lain, kalau kamu tidak percaya, ya kamu bukan orang beriman. Dan Allah mengetahui apapun yang ada yang rahasia dalam hati seorang. Ini hati tapi yang disebut dada. Ini biasa dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia pun ada. Menyebut seluruhnya tapi yang maksud sebagian. Atau dibalik, sebagian tapi yang maksud seluruhnya. Satu lagi saya kira ya, ini intam sashum hasanatun tasukum wa intusibhum sayi'atun yafrahu biha wa intasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaidhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya, ini sama dengan tadi, sama dengan di atas tadi. La ya'lunakum khabala waddu ma'al badal badal. Kalau kamu senang, mereka susah. Jadi kalau kita sukses misalnya, mereka susah. Tapi kalau kita celaka, mereka syukuran. Intinya seperti itu. Namun Allah memberikan resep, meskipun mereka seperti itu, kalau kamu ini satu, intasbiru, sabar dalam itu petunjuk Allah, sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sekali bertakwa, semuanya itu tidak akan menyusahkan kamu. Jadi Allah bersamamu berarti sehingga upaya mereka akan garap. Sedikit pun tidak menyusahkan. Innallaha bima ta'maluna ya'maluna muhit, karena Allah Maha mendengar apa yang mereka perbuat. Sehingga Allah bisa menggagalkan mereka seperti itu. Seperti tadi kita dengar kok kartunisnya yang seperti itu, kok ternyata kita nggak berbuat apa-apa. Kok ada api yang mengurung mereka, ya, bisa saja seperti itu, bisa saja dalam bentuk bencana yang dahsyat yang menghabisi mereka. Tapi syaratnya tasbiru wa tattaqu, kita bersabar
dalam menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, dan bertakwa kepadanya, dialah wali kita. Karena rahasia mereka diketahui oleh Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kajian kita hari ini soalnya masih dalam ayat-ayat lain itu masih banyak tentang mereka itu, karena memang itu musuh yang paling luar biasa buat kita yang beriman. Maka Allah bongkar rahasia itu, sehingga tadi mereka bencinya pada Jibril itu luar biasa, di samping kepada Nabi Muhammad yang mendapatkan ini. Maka mereka berusaha agar Muhammad itu tidak dicintai orang, Muhammad dijelek-jelekan, ya. Karena misalnya digambarkan babi yang pakai serban bawa bom itu saja, seperti itu, ya, untuk menjauhkan kita dari ajaran Islam. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya, saya cukup sekian yang bertanya. Ini libur ya, ini harus lari ke Pacet sekarang saya. Tadi Pacet kok bocor pisan tadi. Saya waduh tadi langsung. Dan saya baru tahu darah itu sampai ngucur tadi. Di kamar mandi itu, masya Allah. Tapi alhamdulillah sudah. Dan memang saya tahu seringkali kalau kepala itu biasanya memang itu darahnya kok bocor. Ya, kita mengundang NMI. NMI itu apa? Notaris Muslim Indonesia, tapi di daerah Jawa Timur. Bapak Ibu notaris datang ke pondok Al-Firdaus di Pacet, ya. Dan memang sudah kedua kali pernah datang juga itu, ya, kita undang lagi para datang semuanya. Ya, poin minimal perwakilan ada dari seluruh Jawa Timur. Saya kira ini tentu Allah alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'ati wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbul Alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillah. Bila taufiq hidayah wal minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.